warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ulia Zahwa, calon guru penggerak dari SMA 1 ID Tuno, Kabupaten Aceh Timur. Nah, hari ini saya akan melakukan diseminasi di SMA Negeri 1 Aceh Timur. Jangan kemana-mana ya. Yuk, simak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salam salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya kepada kepala sekolah, kepada staf-staf TU dan guru-guru yang saya cintai dan saya banggakan. Adapun hari ini saya berdiri di depan yaitu sebagai tugas dari guru penggerak, yaitu melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMA Negeri 1 ID Tuno, Kabupaten Aceh Timur. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini kan masih bulan Agustus ya. Ayo kita nyanyikan dulu ya lagu Indonesia Raya. Mau? Oke, kalau mau silakan berdiri ya Bapak Ibu. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri dan pandu ibu. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Tanahnya, sukulah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah buminya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakit.
Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu, silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita mulai ke dalam materi, ayo kita lakukan speaking dulu ya. Bapak Ibu, tolong berdiri di sini. Cantik, yang rapi terus ke depan. Putri gede unyu, sama lucu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita sebelum kita mulai ke dalam materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa sih menurut pemahaman Bapak Ibu itu budaya positif itu apa sih? Ada yang mau memberikan pendapat? Gimana? Budaya positif yang ada di pemikiran Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Hedi. Tapi bukan budaya harus positif, tidak boleh negatif. Ini kan pemikiran saya. Harus baik. Ya. Terima kasih buat Ibu Hedi. Ini Bu Bayu gimana? Menurut saya, budaya yang positif itu budaya yang saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling berbagi. Saling. Terima kasih buat Ibu Ayu. Yang lain? Sama juga kayak Ibu Ayu. Ibu Sri mungkin sama juga kayak Ibu Ayu. Oh ya. Setuju semuanya ya. Oke, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, kalau pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori ideologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, apa aja Bu pelajar profil Pancasila? Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, mandiri, dan yang paling utama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih buat Ibu Ayu.
Jadi pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Kemudian bernalar kritis dan mandiri. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, kita menganggap bahwa ilusi guru mengontrol murid yang selama ini yang kita anggap ya. Dan yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskonsepsinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Kalau menurut stimulus respon, realita atau kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori, realita kebutuhan kita berbeda. Nah, ini perbedaannya. Perbedaan antara stimulus dan teori kontrol. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang satu lagi, menurut stimulus, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi nggak ada yang salah kalau teori kontrol, jadi nggak ada yang kalah. Nah, kemudian masuk ke disiplin positif. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Dalam budaya, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu saja sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita diri sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti orang lainnya yang akan mendisiplinkan kita. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Kalau menurut profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Sedangkan menurut PYP yaitu Ibo Primary Years Program, yaitu program yang 3 tahun sampai 13 tahun itu. Yang pertama yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan yang ketiga yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dalam diri. Nah, ini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh nggak kasih sayang? Iya. Yang ketiga yaitu penguasaan. Yang keempat kebebasan. Butuh nggak kebebasan? Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Itu kan yang sangat penting untuk kita sendiri ya kan. Harus senang.
Gak mungkin orang lain bisa menyenangkan diri kita sendiri kalau kita nggak bisa menyenangkan diri kita sendiri. Ya, jangan jadi kesenangan dengan orang lain ya. Carilah kesenangan untuk diri kita sendiri. Boleh ketawa-ketawa aja ya. Tidak ketawa-ketawa aja boleh juga. Dan kemudian motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi di dalam dan motivasi dari luar. Contohnya gini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk ke dalam intrinsik luar. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk dengan motivasi ekstrinsik ya. Karena ada imbalan makanya kita baik, ya kan? Oh, saya mengharapkan hadiah, makanya kita buat orang nggak tulus. Tapi kalau motivasi intrinsik itu tulus, emang dari hati yang paling dalam, ya. Contohnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai-nilai yang kita percaya. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, itu hukuman ya. Dan yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi untuk murid memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, tolong ini nomor 1 itu termasuk ke hukuman atau konsekuensi? Nah, boleh Bapak Ibu tulis di kertas ini. Itu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian ke sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ Okra. Nah, silakan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kalau sudah siap, silakan ditempel ke depan ya.
Sudah semua Bapak Ibu? Ya. Sudah semua ya? Ya. Jadi di sini ada yang pertama mengatakan konsekuensi, kedua hukuman, konsekuensi. Oke. Jadi ini yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk ke hukuman. Ya, termasuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuk ke hukuman. Nah, dan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga hukuman. Nah, kemudian menggantikan kata tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu baru konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk ke konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu namanya hukuman, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu ke konsekuensi. Ya, konsekuensi itu. Karena kan emang pelajaran PJOK. Ya kan? Kemudian perbedaan hukuman dan sanksi konsekuensi. Kalau hukuman, perbedaannya ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu namanya hukuman. Kemudian kalau sanksi, sesuatu yang harus terjadi, berarti tidak usah menyakitkan. Kayak tadi harus nggak boleh pakai sepatu karena dia nggak pakai sepatu warna hitam, ya kan? Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangkauan waktu pendek. Dan yang ketiga yaitu anak membenci kedisiplinan. Itu hukuman kalau kita menghukum. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan kemudian kalau hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu kalau hukuman ya. Sedangkan kalau konsekuensi anak akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Nah ini 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama kita guru sebagai penghukum. Yang kedua kita guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai guru menjadi teman. Yang keempat kita sebagai guru menjadi pemantau. Dan yang kelima kita sebagai guru menjadi manajer. Nah, kalau penghukum, kata guru akan berkata begini. Guru
akan berkata, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kalau kita guru sebagai penghukum. Kalau kita guru sebagai membuat merasa bersalah, kita akan mengatakan, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu itu gini. Ibu kecewa sama kamu. Itu kalau kata-kata guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kata guru sebagai pemantau, guru akan mengatakan, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan sebagai pemantau, menghitung dan mengukur seberapa sering dia telat atau seberapa sering dia melakukan kesalahan, itu sebagai pemantau. Kalau manajer, guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kenapa kamu hari ini telat? Misalnya gitu ya. Kemudian guru berkata, ini penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kata-kata guru sebagai penghukum. Dan kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu kata-kata guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau kata-kata guru sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Nah, itu kalau kita posisi kita sebagai teman untuk murid kita. Dan yang keempat yaitu pemantau. Kita akan bertanya apa peraturannya. Kalau sebagai manajer, kita akan bertanya apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau itu sebagai kata-kata kita sebagai manajer ya. Dan kemudian hasilnya, kalau sebagai penghukum, anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Nah, kalau misalnya telat, dia akan membuat kebohongan. Misalnya ada aja alasan dia untuk berbohong. Itu kalau kita sebagai penghukum, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, kalau posisi kontrol kita membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal kebohongannya. Sedangkan sebagai teman, ketergantungan. Berarti kalau misalnya kita sebagai teman, besok dia akan gitu lagi. Karena posisi kontrol kita sebagai teman dia. Dan kalau misalnya posisi kontrol kita sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Sebagai manajer, menguatkan pribadi. Nah, jadi kalau misalnya kita posisi kontrol sebagai penghukum, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, itu pasti kata-kata murid kalau posisi kita sebagai penghukum. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, murid akan berkata, maafkan saya Bu. Itu kalau posisi kontrol kita pembuat orang merasa bersalah. Dan kalau teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah, itu kalau posisi kontrol kita sebagai teman, ya kan? Murid akan berkata kayak gitu, masalah lagi. Nah, ya kan? Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, dia akan berkata kayak gitu supaya kesalahannya bisa kita maafkan. Sedangkan sebagai manajer, murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Dia akan bertanya. Kemudian dampak pada murid, kalau kita sebagai penghukum, dampaknya yaitu mengulangi kesalahan yang sama. Itu kalau penghukum ya. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, dampaknya yaitu merasa rendah diri. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai teman, dia lemah, tidak mandiri dan bergantungan sama kita. Kalau posisi kontrol kita sebagai pemantau, yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan sebagai manajer yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu itu berarti kita sebagai teman. Posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kalau penghukum, kita akan berkata gini, patuhi aturan saya atau awas. Kemudian contoh kata-kata lagi, kamu selalu saja salah. Nah, itu penghukum. Kemudian contoh lagi yang penghukum, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-kata kita guru sebagai penghukum. Kemudian kata-kata guru sebagai pembuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini adalah contoh pembuat merasa bersalah. Kemudian contoh posisi kontrol kita sebagai teman, kata-kata kita yang akan kita lontarkan yaitu, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti bapak bantu. Itu kata-kata kita sebagai posisi kontrol teman. Sedangkan sebagai pemantau, kata-kata kita, peraturannya apa? Langsung kita tanyakan itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu kata-kata sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer. Nah, sebenarnya yang paling bagus itu sebagai manajer ya. Contoh posisi kontrol guru manajer yang pertama bisa dilihat dari kata apa yang kita yakini. Berarti kembali lagi ke keyakinan kelas. Misalnya anak-anak membuang sampah di kelas. Berarti kita tanyakan apa keyakinan kelas? Harus jaga kebersihan, buang sampah ke tempat sampah. Kemudian apakah kamu meyakininya? Apakah anak-anak meyakini keyakinan kelas yang kita buat dari di kelas? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Misalnya bertanggung jawab, Bu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Saya tidak akan membuang sampah lagi sembarangan, Bu. Nah, kemudian Ibu, Bapak Ibu, tolong ini apa jawabannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol kita sebagai teman, manajer, penghukum, atau membuat merasa bersalah. Tolong Bapak Ibu tuliskan di sini ya. Teman, pemantau, manajer, sama merasa bersalah. Ada 5. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Nah, kemudian ini saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk hukuman teman. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Nah, itu termasuk posisi kontrol yang mana? Apa teman, pemantau, pembuat merasa bersalah, penghukum, atau manajer? Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, itu masuk mana? Ya, tempelkan Bu ya, yang udah. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu termasuk mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer. Itu ya paling atas saya. Tinggi kali Bu ya.
Silakan yang kalau udah siap, langsung ditempel ya. Ya, Bapak Ibu udah semua ya? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu itu termasuk membuat merasa bersalah. Ya, betul ya. Dan yang kedua yaitu kamu tidak pernah melakukannya, itu membuku. Iya, mantap kali ya, betul semuanya. Dan yang ketiga, ayolah lakukan dari Bapak Ibu itu sebagai teman. Mantap, betul semuanya. Mantap sekali. Nah, kemudian keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan di kelas dengan peraturan kelas? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan pendapat? Ayo Bu Ayu. Kalau keyakinan kelas itu kayaknya lebih intimate, lebih ke diri sendiri. Jadi siswa-siswi lebih tertanam ke diri sendiri. Kalau peraturan kelas kayaknya yang diharuskan, harus kayak perintah yang diharuskan tanpa persetujuan dari diri mereka sendiri gitu. Terima kasih Bu Ayu. Ada yang lain yang bisa memberikan pendapat? Apa itu keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Apa itu keyakinan kelas dan apa itu peraturan kelas? Ada? Ibu Farhanisa mungkin? Menurut saya, apa itu tadi ya, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu perangkat kelas ya. Masuk ke perangkat kelas enggak ya? Seperangkat nilai yang disepakati menurut saya. Atau prinsip-prinsip nilai yang disepakati bersama menurut saya. Ada yang mau ditambah Bu Heri? Oke, baik. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Itu yaitu keyakinan kelas. Kesepakatan yaitu yang dibuat antara guru dan murid di kelas kita. Berarti mereka nggak boleh bantah karena kita membuat keyakinan bersama, kesepakatan bersama. Sedangkan peraturan kelas itu kita guru yang buat, tanpa ada persetujuan dari anak-anak atau dari murid. Kalau keyakinan kelas, mungkin mereka nggak berani bantah karena kita buat sama-sama. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, umum berarti ya. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Gak boleh negatif di keyakinan kelas, harus positif. Dan yang kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Boleh 5, boleh 6, ya kan? Gak boleh terlalu banyak, nanti orang ini pusing. Gak ingat peraturan keyakinan kelas itu gimana. Kemudian
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Misalnya, kita bertanya kepada anak-anak, keyakinan kelas apa yang harus kita buat? Ayo, siapa yang bisa? Misalnya nanti buat, Bu, nggak boleh main HP di kelas. Ibu nggak boleh ngomong di kelas. Misalnya anak-anak akan memberikan pendapat. Nggak boleh ngomong-ngomong di kelas. Kemudian nggak boleh mencoret-coret meja. Itu termasuk keyakinan kelas. Banyak ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah kata-kata menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas yaitu bagian dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya kata-katanya yaitu membuat salah itu tidak apa-apa. Kita yang memberitahukan kepada anak, membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu kata-kata menstabilkan identitas apabila anak melakukan kesalahan. Dan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi contoh kata-kata validasi tindakan yang salah yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini kan? Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, Bapak Ibu. Kita buat contoh dari segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Boleh maju ke depan ke orang? Misalnya Ibu Nopi sebagai guru dan Ibu Jana sebagai murid yang melakukan kesalahan. Sini Ibu Nopi. Ini adalah contoh dari melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Silakan perhatikan. Anak, tadi
Tadi Ibu dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? Kayaknya 5 atau 4 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Kesalahan. Baik, karena berbuat kesalahan itu kan manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Ibu. Karena kita cari solusinya bersama ya. Anak kan sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Anda selalu terlambat? Saya sering berkadang, Bu, main HP kalau malam, Bu. Saya main HP, Bu. Kayak setelah sekolah makanya, Bu. Setelah sekolah karena main HP malam, Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu, Ibu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Terlambat. Habis itu disiplin, masalah kedisiplinan saya, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak untuk kamu? Iya, Ibu, penting. Karena penting untuk saya, untuk masa depan saya, Ibu. Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting. Dan ingat, bermanfaat untuk kita seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar pekerjaan, menjadi nggak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Ibu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering terlambat. Ya anak, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik anak, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Ya, Ibu, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Ibu Nabi dan Ibu Nurjana. Nah, itu tadi yaitu contoh melakukan segitiga restitusi ya kalau anak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir yaitu penutup, membentuk budaya positif sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif bukanlah hal yang mudah. Tapi kita sebagai pendidik berhasil melaluinya dan merencanakan yang terbaik untuk murid dan sekolah. Buah dari hasil kerja keras ini dapat dilihat ketika kita menyadari bahwa murid kita telah tumbuh menjadi seorang dewasa yang sukses di pekerjaan, kehidupan, dan relasinya dengan orang lain dengan karakter yang memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dapat diandalkan, berbudi pekerti luhur, dan bermanfaat bagi lingkungan negara. Cukup sekian Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan dari Adit ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya dengan Dimas. Iya, habis kesel. Kenapa kesel? Dimas terus Ada saya. dia selalu bukan kita itu saya yang tugas-tugas yang lain. Oh begitu, ya wajarlah kamu marah. Jika ibu seperti kamu, ibu juga akan seperti kamu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dimas? Saya maki-maki ibu, saya marah-marah, saya juga mengganggu. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Dia masa saya diam saja, saya kan sudah susah kan mengerjakan soal, tapi dia seenaknya mencontek dan tanpa usaha. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Dimas. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul dan lain sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggerak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman. Ya betul. Menurut kamu menghargai antar teman itu penting nggak untuk kamu? Baik, jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Saya bisa berhenti. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang menjemput. Saya akan melapor kepada diri pelajaran atau wali kelas saya. Baiklah, iya tepat sekali tindakan kamu Andi. Tetap semangat ya. Baiklah, silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi dari kelas 11 2. Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama Ibu untuk mengendalikan amarah karena perilaku teman saya. Dan saya harus banyak belajar untuk sabar dan menghargai teman di kelas. Tadi Ibu dengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa hari kamu terlambat? udah 5 hari. Sering terlambat ini kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Ajis, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya, setuju? Ajis, kita cari solusinya bersama ya. Ajis sering datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa Ajis selalu terlambat? Karena saya sering jarang pandai mengerti. Jadi pulang sendiri. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita buat? Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Tentang marah-marah ada panengan Buat saya marah-marah. Iya, marah-marah karena ada yang nyantek. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering terlambat. Iya Adi, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak mengadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Ajis, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Terima kasih ya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Haji, saya dari kelas 10-2. Terima kasih Bu Guru. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Telah saya buat. Saya tidak akan bergadang lagi dan tidak lambat sekolah lagi.